pagi semuanya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Dengar ya. Slide-nya kelihatan? Kelihatan. Ya, kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita mulai aja ya. Ini pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian bagian 2 ya. Nah, ini ada di chapter 4 BIM ya. Kalau untuk kalian mau lihat referensinya, itu di BIM chapter 4. Oke, ini materi ini melanjutkan pertemuan yang kemarin ya, yang minggu kemarin tentang teknik dan prosedur penyusunan dan keuangan konsolidasian. Oke, tujuan pembelajaran ya, nah ini teman-teman lebih banyak dibanding yang kemarin. Ini ada 5 ya. Tujuan pembelajaran 43 itu kesalahan atau error dalam penyusunan kertas kerja konsolidasian. 44 mencatat nilai wajar aset bersih teridentifikasi ya yang diperoleh. Kemudian 45 menyusun laporan arus kas konsolidasian. Yang 46 lampiran A memahami format kertas kerja alternatif berbentuk trial balance ya. Kemudian lampiran B menyiapkan kertas kerja konsolidasian ini bila entitas anak menggunakan cost method ataupun metode ekuitas sebagian ya. Jadi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian itu sebenarnya ada 2 metode. Yang pertama dia bisa menggunakan metode ekuitas ya. Metode ekuitasnya yang kita pelajari saat ini ya. Ada lagi dia menggunakan cost method ya ataupun metode ekuitas sebagian. Jadi cost method ataupun ekuitas sebagian ini dia biasanya salah dalam menggunakan pencatatan ya, tidak menggunakan metode ekuitas tapi mencatatnya menggunakan metode cost ya, ataupun equity method yang sebagian saja. Oke, kita lanjut ke 43 ya, kesalahan atau error dalam kertas kerja. Nah, ini errors atau kesalahan itu sebagian besar kesalahan ini dia tampak saat laporan posisi keuangan konsolidasian tidak berimbang saldonya atau tidak balance. Jadi kalau kalian lihat di kertas kerja ya, setelah kalian menghitung misalnya kita lihat di posisi laporan neracanya ya, di neraca itu total aset sama total liabilitas dan ekuitasnya tidak sama nilai saldonya atau tidak berimbang. Nah, ini bisa dikatakan sebagai error ya atau kesalahan. Nah, lalu kalau misalnya kesalahan terjadi ya, saldonya tidak balance atau tidak berimbang, maka yang perlu dilakukan adalah, nah ini kita harus melakukan pengecekan kembali terhadap kemungkinan atau kelalaian kealpaan yang biasanya terjadi pada penghitungan ya. Jadi biasanya dalam membuat kertas kerja itu kesalahan perhitungan itu biasanya terjadi pada non controlling interest share bagian income ya. Jadi ini salah menghitungnya teman-teman ketika si anak ya subsidiary telah mengumumkan adanya net income ya, telah mengumumkan net income-nya sekian misalnya. Nah, parents kan mengakui bagian parents ya sebesar saham kepemilikannya, misalnya 90% saham parents. Dicatat interest income from subsidiary 90% dikali net income-nya subsidiary. Nah, mungkin di sini si parent melupakan pencatatan NCI. Mungkin dia hanya mencatat nilai NCI 5% saja dari net income-nya subsidiary. Nah, sehingga di sini jadi tidak balance, teman-teman. Harusnya 100% posisi yang harus dicatat, tapi ini hanya mencatat 90 plus 5%, 95%. Nah, 5%-nya itu omission misalnya ya, lalai dicatat atau alpha. Nah, ini sehingga mengakibatkan terjadi saldo yang tidak balance gitu. Nah, kemudian goodwill ini kesalahannya memang sangat riskan sekali teman-teman, karena kan goodwill ini akan muncul ketika kita sudah tepat menghitung nilai identifiable net asset ya.
Nah, kalau dalam menghitung identifiable net assetnya terjadi kesalahan ya, harusnya misalnya over value tapi kita catat under value, efeknya nanti goodwill-nya juga salah. Nah, yang terakhir adalah non-controlling interest equity ya maksudnya, jadi NCI. Nah, ini ya bisa kesalahan pada saat pencatatan pengakuan investment di perusahaan anak ya. Harusnya tadi hampir sama case-nya, misalnya harusnya kita catat 10% tapi dicatat hanya 5%. Nah, lalu langkah yang kita lakukan adalah lakukan pengecekan jumlah debit dan kredit pada kolom penyesuaian. Jadi nanti harus dibuat kolom penyesuaian teman-teman untuk mengecek commission ini ya. Jadi misalnya ini ya, apa namanya? Ini ada bagian parent ya, ini parents. Nah, ini kan dia ada sisi debitnya ya, teman-teman ya. Debit, kemudian kredit. Nah, ini kan biasanya ada subsidiary. Sama ya, ada debit, ada kredit. Nah, ini bisa dibuat di sini sebelum ke eliminasi kita bisa buat jurnal kertas kerja adjustment ya. Nah, di sini ada jurnal adjustment-nya nih untuk menghitung saldo agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya ada di sini di jurnal balance-nya ada berapa gitu ya nilainya. Nah, nanti di sini baru yang sudah di-adjust ya. Ini pembukuan yang sudah di-adjust. Nah, baru kan setelah ini ada jurnal eliminasi di sini. Baru setelah itu ada yang kolom konsolidasiannya. Ini kalau contoh secara umumnya aja, jadi kita harus mengecekkan jumlah debit dan kredit pada kolom penyesuaian. Jadi di sini harus kita cek. Lakukan verifikasi kembali terhadap jumlah kolom laporan entitas induk dan kolom laporan entitas anak. Jadi ya kolomnya bagiannya si induk ya, dicek lagi ya. Begitu juga yang anak ya. Jadi kolom di sini debitnya udah sama belum sama kreditnya. Ini anak juga sama. Debitnya berapa lagi ya? Apakah sudah ulang pada kolom konsolidasian. Nah, jadi di kolom konsolidasian itu harus dihitung ulang ya, agar kita yakin nilainya benar di sini ya. Mulai dari sini bagian asetnya berapa kita hitung ulang, nanti di sini yang utang dan ekuitas. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman ini ke 4 ya, menempatkan nilai wajar atau fair value. Oke, kita langsung contoh aja ya. Ekses yang teralokasikan itu di sini contohnya PAM membayar 360 untuk mendapatkan 90% kepentingan Sun ya. Pada tanggal 31 Desember 2016 pada saat itu ekuitas Sun terdiri dari modal saham 200 ya dan laba ditahan 50. Nah, inventory terjual pada tahun 2017 ya. Tanah dan bangunan, maksudnya bangunan ini 20 tahun masa manfaatnya itu tercatat under value masing-masing sebesar 10, 30 dan 80. Peralatan umur masa manfaat 10 tahun tercatat over value sebesar 20, 60 dan 20. Pada akhir tahun, Sun memiliki utang dividen sebesar 10 dan PAM belum mencatatnya. Terdapat uang tunai dalam pengiriman atau cash in transit dari Sun ke PAM sebagai pembayaran NUS sebesar 20. Oke. Ini kalau kita uraikan satu-satu teman-teman, untuk PAM membayar 360 untuk mendapatkan 90%-nya. Nah, di sini kalian udah bisa menghitung. Berarti bagian 10%-nya NCI udah bisa kalian hitung ya. Nanti dengan cara ya 360 dibagi 90% itu yang 100%-nya. 100% dikurang 90% dapat yang bagian NCI ya. Nah, kemudian pada saat ekuitas Sun terdiri dari modal saham 200 dan laba ditahan 50. Jadi ini 360 dikalian 100%-kan dulu ya dibagi 90%, kemudian dikurang dengan nilai buku 200 ditambah 50. Jadi dapat eksesnya. Nah, di sini eksesnya setelah kalian dapat, kalian harus alokasikan. Di sini ada under value aset ya
senilai 10, 30, dan 80. Ingat kalau under value asset, berarti assign-nya adalah positif ya teman-teman ya. Nah, sini berarti positif nanti assign-nya. Plus 10, plus 30, plus 80. Nah, sedangkan peralatan itu over value asset itu dia negatif. Berarti nanti assign-nya adalah minus 20. Income dari pensiun tahun 2017 sebesar 60 dan 20. Nah, ini untuk menghitung nilai investment nanti, untuk membuat jurnal eliminasi ya. Jadi 60 dikali 90% bagiannya si induk ya. Untuk income-nya, sisanya itu bagian NCI. Untuk dividen, bagian induk adalah 20% ya. Nah, kemudian setelah itu, ini ada akun-akun resiprokal ya. Akun resiprokal ini utang dividen teman-teman. Nah, ini utang dividen, ini akun resiprokal ya sebesar 10 dan PAM belum mencatatnya. Nah, ini karena PAM belum mencatatnya, ini termasuk kategori lalai atau omission ya. Jadi kan harus selesaikan dulu ya, harus dibenerin dulu nih pencatatan omission-nya ini harus kita perbaiki. Jadi kalau misalnya belum dicatat, harus dicatat kembali. Kemudian setelah benar, baru kita hapus akun resiprokal utang dividen. Nah, kemudian ada lagi akun yang omission tadi yang lupa dicatat. Uang tunai dalam pengiriman cash in transit dari Sun ke PAM sebagai pembayaran sebesar 20. Jadi di sini si Sun itu sudah mencatat di pembukuannya bahwasanya dia sudah melakukan pengiriman uang ya atas pembayaran note ya. Jadi di pembukuannya di Sun itu dia telah mencatat tadi si Sun itu harus iya benar mencatat ya dia piutang PAM hutang ya hutang nut hutang nut ya punyanya PAM pada cash ya. Nah si PAM ini belum mencatat cash pada piutang nut ya. Nah itu belum dicatat. Nah efeknya nanti ini jadi nggak balance teman-teman. Akhirnya harus kita benerin dulu yang ini ya, yang commission dulu. Baru kemudian kita lanjut ke jurnal eliminasi ya. Jadi ini ada jurnal adjustment dulu ya, jurnal yang membetulkan omission. Oke, kita lanjut aja ini baru sekilas. Nah, di sini analisisnya pada tanggal perolehan ya pada saat cost-nya 90% ini 360, kemudian di 100% kan ya, 400. Kemudian kita bandingkan dengan book value-nya 250. Ada excess ini teman-teman sebesar 150. Nah, excess 150 ini kemudian di sini ada bagian NCI 40 ya. NCI itu dari 400 dikurang 360. Nah, excess ini 150 dia akan dibagi ke ini ya, ke inventory, land, building, dan equipment. Serta ke goodwill. Nah, untuk inventory itu dia di-assign tadi kan under value sebesar $10 ya. Nah, jadi ini assign-nya positif ya. Positif. Kemudian masa manfaat 1 tahun. Nah, kemudian land ini under value 30 ya. Assign-nya positif, tapi dia tidak ada amortisasi. Building 80 under value ya, assign-nya positif, kemudian amortisasi 20 tahun. Equipment over value, assign-nya negatif, minus 20, amortisasi 10 tahun. Kemudian sisanya itu dimasukkan ke goodwill. Jadi menghitung goodwill-nya, kalian hitung dulu inventory, di jumlah semua ya sampai sini, sampai equipment ini. Jadi 10 ditambah 30, 40 tambah 80, 120, 20 dikurang 20, 100 ya. Nah, 100 itu kemudian kalian kurangkan 150 dikurang 100 ya, dapatlah 50. 50 ini adalah goodwill. Nah, kemudian kalian masukkan ya ke kolom unamortized balance ya. Jadi dibuat kolom seperti ini, inventory, land, building, equipment, goodwill dengan nilai yang belum diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2016 ya, inventory sebesar 10 tadi, land 30, building 80, equipment minus 20, goodwill 50, total 150. Nah, kemudian dibuat kolom tambahan amortisasi ya, karena amortisasinya terjadi di tahun setelah tahun 2016, yaitu di tahun 2017. Amortisasi inventory karena dia sudah terjual, teman-teman. Inventory sini sudah
Ada kata kunci sini ya, terjual pada tahun 2017 ini. Nah, makanya dia ya. Ini tidak ada penyusutan 0, unamortized balance-nya masih 30, kemudian ya jadi 4 tiap tahunnya penyusutannya, sisanya jadi 76. Equipment itu teman-teman dia assign ya, kan negatif nih ya. Nah, berarti posisinya amortisasinya ketika aset yang over value atau yang assign-nya negatif, itu amortisasinya positif ya. Jadi dia di sini positif 2. Hati-hati ya teman-teman ya. Ini positif 2 bukan negatif 2 ya, positif. Sehingga saldo unamortized balance-nya negatif 18. Nah, goodwill itu 0 ya, kemudian amortized balance-nya 50. Nah, kalian jumlahkan ke bawah sini, dari sini ya, dari untuk kolom amortization itu dapatlah nilai amortisasi 12. Nah, 12 ini untuk apa? Ini untuk mengadjust sebagian net income-nya perusahaan ya, dari ini untuk mengadjust bagian income si anak ya, yang punya parents ya. Jadi di sini income from subsidiary-nya nanti di-adjust sebesar 12 ya. Nah, di sini coba kalian lihat ya. Nah, di sini untuk sun incomes dan dividen, saya buat poison. Tadi udah mengumumkan net income-nya 60 ya. Nah, kemudian amortisasinya dikurangkan di sini teman-teman ya. Jadi untuk mengurangkan Sun's net income ya sebesar 12. Jadi Sun's net income ini dikurangi amortisasi ya sebesar 12. Jadi adjusted income yang sudah disesuaikan amortisasi adalah 48. Nah, baru setelah adjusted income ini diperoleh 48, kita bagikan ke masing-masing dan NCI 10%. Jadi adjusted income PAM 43,2 ya, sedangkan NCI dia 4,8. Nah, ini dividen ya 20 itu dibagikan 90%-nya ke PAM 18 dan 10%-nya ke NCI. Nah, ini kalian akan mendapatkan jurnal yang ketiga ya. Ini jurnal yang keempat. Nah, di sini jangan lupa udah bisa kalian hitung untuk nilai investment tambahannya ya, 2 di sini ya. Ini 13 kurang 8, 5 ya. Ini 25,2 teman-teman. Untuk nanti sebagai saldo pasangan investmentnya ya. Tambahan investmentnya ini 8. Ini 2,8 ya. Nanti ini untuk membantu kalian membuat jurnal ketiga dan jurnal keempat ini pakai nilai 43,2, 18, dan 25,2. Nah, oke, kita lanjut ke jurnal kertas kerja PAM. Nah, yang pertama teman-teman tadi sebelum memasuki jurnal eliminasi kita harus melakukan penyesuaian kesalahan dan kealpaan. Ini kan di soal ceritanya yang kesalahan ini kan terjadi karena kan PAM belum mencatatnya ya. Jadi si PAM ini belum mencatat adanya piutang dividen ya. Nah, sedangkan yang kedua case-nya ini si PAM ini belum mencatat penerimaan kas dan pengurangan piutang sun ya. Nah, dicatatnya akhirnya seperti ini teman-teman jurnalnya. Karena si PAM belum mencatat dividen, piutang dividen kita munculkan piutang dividen receivable ya sebesar 9. Kemudian di sini kita pasangkan akun, kan kalau dividen itu dia akan mengurangi nilai investasi ya. Makanya di sini investment in Sun ya sebesar 9. Jadi jurnal penyesuaiannya untuk memperbaiki kesalahan ini adalah dividen receivable 9 pada investment in Sun 9. Nah, untuk yang kedua, jurnal penyesuaian kedua kita mencatat kas ya pada note receivable Sun ya sebesar 20. Jadi di sini si parent telah mengakui penerimaan kas ya, jadi kasnya bertambah, kemudian dengan mengkredit akun piutang
anak ya. Jadi not receivable soon. Nah, yang nomor 2 mengeliminasi intercompany profit and loss, ini nanti di pertemuan 13 dan 14. Kemudian yang ketiga mengeliminasi penghasilan income dan dividen yang berasal dari entitas anak dan menjadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awalnya. Nah, yang dari perhitungan ini tadi teman-teman, jurnal 3 ini kalian buat jurnalnya, income from Sun ya, from Sun 43,2 ya di debit. Kemudian di kreditnya dividen sebesar 18. Sisanya itu selisihnya investment in Sun sebesar 25,2. Nah, ini sudah selesai, sudah clear kita menghapus penghasilan dan dividen dari entitas anak ya. Nah, selanjutnya jurnal keempat adalah mencatat kepentingan non pengendali atau NCI dalam earning dan dividen entitas anak. Jadi dari bagian income tadi, teman-teman, bagian income anak dan dividen anak itu ada bagian NCI. Kita catat non controlling interest share sebesar 4,8, ini atas bagian income-nya ya, income-nya ya. Share ini income-nya si anak. NCI punya bagian atas income-nya si anak itu sebesar 4,8. Kemudian bagian dividennya juga sebesar 2 ya. Kemudian NCI, nilai ekuitasnya lah NCI ini adalah sebesar 2,8. Nah, kemudian kita buat jurnal 5A, ini ada 2 jurnal teman-teman, 5A dan 5B, ini sebenarnya akun antara ya, kita menggunakan unamortized excess. Sebenarnya bisa kita langsung menggunakan akun INA-nya ya, identifiable net asset-nya, tapi di sini di contoh slide ini dia membuat akun antara dulu, akun unamortized excess. Ini akun antara seperti latihan kemarin kita ya, latihan yang kemarin yang melakukan konsolidasi itu juga menggunakan jurnal unamortized excess. Nah, untuk mengeliminasi saldo akun resiprokal, investment dan ekuitas subsidiary, kita mencatat capital stock ya, ini sebesar 200. Ini daripada nilai pada saat kita melakukan akuisisi tadi ada nilai capital stock-nya ya sebesar 200. Kemudian daftar earning ini 50 ya. Ini dari sini teman-teman, dari soal yang pertama tadi ya. Kita balik lagi sebentar. Nah, ini ya 200 dan 50-nya ini ya. 200 itu adalah modal saham dan 50 adalah laba ditahan. Kemudian amortized excess ini, excessnya 150 tadi dimasukkan ya. 150 dia dimasukkan ke jurnal ya. Yang ini. Nah, kemudian kalian masukkan saldo investment in Sun ya sebesar 360. Ini yang perusahaan mengeluarkan uang sebesar 360 untuk memperoleh sahamnya si Sun. Kemudian ini kita catat 40 ini bagian investmentnya si NCI. Nah, ini yang pada saat tahun perolehan. Kalau misalnya setelah tahun perolehan, ini akan berubah teman-teman. Bagian return earning ini berubah ya. Sesuai dengan return earning, misalnya ini tahun 2016, ini saya tahun 2017 ya. Nanti di tahun 2018 misalnya nih di akhir tahun 2018 kita membuat jurnal eliminasi juga. Ini 50 ini akan berubah mengikuti saldo awal di tahun 2018. Unamortized excess ini juga akan berubah mengikuti saldo awal di tahun 2018 yang telah dikurangi amortisasi di tahun 2017 ya. Nilai investment Sun ini juga akan bertambah mengikuti dari tambahan net income dan dividen dari perusahaan anak begitu juga NCI. Nah, nanti sebenarnya kalau untuk menghitung investment in Sun dan NCI ini ada cara cepatnya. Kalian hanya menjumlahkan sisi debit aja. Jadi kalau kalian udah tahu capital stock tadi, return earning begini sama unamortized excess ini kalian jumlahkan aja teman-teman, total semuanya. Kemudian dikalikan untuk mencari investment in Sun ini kalian harus tahu dulu nilai persentasenya. Misalnya di sini 90% ya. Misal ya 90%. Berarti nanti 400 dikali 90% gitu. Dapat 360. Ya ini juga sama dikali 10%. Jadi 400 dikali 10%, 40 gitu. Itu cara cepatnya ya teman-teman. Kalau misalnya soalnya setelah tahun perolehan gitu. Karena setelah tahun perolehan ada halo? Iya, ada adjustment-nya ya teman-teman ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Oke, kita lanjut ya.
Ini 5B, untuk 5B mengalokasikan saldo unamortized excess dengan saldo awal tahun ya. Jadi ya ini udah kalian pindahkan aja teman-teman. Jadi dari jurnal unamortized excess yang ini ya, kalian pindahkan unamortized excess-nya dihapus ya sebesar 150. Kemudian kalian post lah ya, kalian masukkan ke jurnal masing-masing identifiable net asset. Tadi inventory kan tadi sign-nya positif ya. Kalau gini teman-teman, untuk aset itu kan normalnya di sisi debit ya penambahannya. Nah, karena dia positif nambahnya di debit, makanya di sini jurnalnya inventory debit gitu ya. Land juga 30, building juga 80, goodwill juga 50. Nah, untuk equipment tadi karena dia assign-nya negatif ya, karena dia over dia negatif, berarti dia dikredit ya, nilainya sebesar 20. Nah, nanti hati-hati untuk yang liabilitas misalnya. Liabilitas yang over sama yang under ini kalian harus perhatikan karena dia konsepnya akan berlawanan dengan aset gitu. Kalau untuk hutang. Oke, nomor 6 teman-teman, baru kita melakukan amortisasi perbedaan nilai wajar. Jadi yang selisih-selisih tadi, ekses tadi ya, yang udah dialokasikan ke INA tadi, nah itu kita amortisasi. Nah, di amortisasinya ini kalian harus lihat ya, yang mana yang diamortisasi. Nah, di sini yang diamortisasi adalah operating, maksudnya operating depresiasi, jadi depresiasi expense masukkan ke bagian operasi ini ya, beban operasi ya. Penyusutan gedungnya ini dimasukkan ke beban operasi sebesar 4 ya pada building, maksudnya pada building net sebesar 4. Nah, ini amortisasinya negatif ya teman-teman yang building. Nah, kalau yang equipment ini amortisasinya positif ya. Itu equipment 2, kemudian operating depreciation expense sebesar 2. Nah, kemudian untuk inventory itu dia sudah teramortisasi seluruhnya. Kita buat ini ya, inventory ini udah 10 nih hilang. Pada cost of goods sold ya, 10. Jadi inventory yang sudah terjual itu diamortisasi dengan menggunakan jurnal cost of goods sold pada inventory. Kemudian yang ketujuh kita mengeliminasi saldo resiprokal lainnya, yaitu akun dividen payable dan dividen receivable sebesar 9. Jadi dividen receivable tadi itu kan catatannya di nomor sudah selesai sini ya 9, akhirnya masuk ke jurnal, masuk ke saldo ya, saldo di per dividen receivable di adjust 9. Nah, itu setelah adjustment. Nah, masuk dividen receivable tadi teman-teman bilang. Ini dividen payable si anak ya untuk mengharap